Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyonya Esanya. Kali ini Mamak mau bikin pizza kumis, pizza kukus manis. Ya, pertama-tama yang harus disiapkan Mamak adalah tepung protein tinggi kurang lebih 250 gram, kemudian ragi instan 6 gram. Kita timbun di tepungnya 6 gram ya Mak ya. Kemudian 1 gram punjung itu garam, kurang lebihnya 1 sendok teh kalau nggak ada sendok takar ya. Kemudian masukkan 30 ml minyaknya Mamak boleh bebas minyak apa aja, yang penting jangan minyak jelantah ya Mak ya. Lanjut aduk sampai rata, kemudian tambahkan air kurang lebih 175 ml. Airnya jangan diguyur Mak, emang mau guyur anak Mamak yang bangun tidurnya susah. Ini cukup sedikit demi sedikit aja Mamak masukin ke adonannya, lalu aduk lagi sampai rata, masukin lagi airnya begini ya Mak ya, sampai rata sedikit demi sedikit. Nah, pastikan tangan Mamak bersih, lalu lanjut menguleni. Ini adalah tahap paling menyebalkan karena saya nggak punya mesin ulen, jadi terpaksa saya pakai tangan. Tidak terpaksa juga sih, kebanyakan ya kalau lebih mantep pakai tangan kayaknya ya Mak ya. Nah, kalau kayak gini lembek-lembek kayak gini berarti adonan saya itu kedelodokan banyunya Mak, airnya Mak, itu bahasa Kebumen tuh banyu kedelodokan ya bahasa Kebumen Mak. Nah, lanjut kayak gitu udah diulen lagi, tapi kayaknya itu agak sedikit kurang tepung sedikit aja Mak. Nah, itu udah aku tambahin ulen lagi sampai pegel, hitung-hitung fitness ya Mak ya. Jadi Mama nggak perlu ke gym, nguleni aja di rumah Mak. Nah, udah kayak gini, udah halus, udah bagus, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan jadi. Kemudian tutup Mak, kurang lebih didiamkan selama 30 menit. Lumayan Mak buat ngerumpi sama tetangga. Ini saya juga tak tinggal ngerumpi sama tetangga kurang lebihnya 30 menit. Nah, ini hasilnya Mamak bisa lihat sendiri, udah ngembang kan Mak, bagus kan ya Mak ya. Udah gitu, jangan lupa tunyuk sampai kempes. Kenapa? Fungsinya untuk apa Mak? Itu fungsinya adalah untuk menghibur diri sendiri. Enggak ding Mak, maksudnya itu biar udara yang ada di adonan itu keluarnya Mak ya. Terus kita ulen lagi Mak, lanjut ulen sampai benar-benar halus kalis dan adonannya halus gitu ya Mak ya. Nah, kurang lebihnya kayak gini lah Mak ya. Kalau belum mantap ya ulen lagi ya Mak, sampai pegel kayak tangannya Pak. Lanjut ulen lagi, ini karena kurang mantep, kurang halus lagi, jadi saya ulen lagi ya Mak nih. Udah bagus kayak gini ya Mak ya. Nah, insya Allah ini udah bagus Mak. Kita tutup lagi, kita sisihkan, kita siapkan loyang pizzanya. Ukurannya kalau untuk 250 gram tepung terigu kurang lebihnya ini ukuran berapa ya Mak? Ukuran pizza yang normal ini saya lupa ukuran loyangnya berapa. Ini saya beli sama teman saya, tapi penyok lah, tapi lumayan ini bisa dipakai ya Mak. Yang penting bulatnya enggak merubah kebulatan dari loyang itu ah. Nah, jangan lupa sebelum adonan ditaruh atas loyangnya diolesin dulu minyak ya Mak, bukan foundation, tapi maaf, bukan minyak juga, margarin, sama aja lah ya Mak. Minyak boleh, margarin boleh. Setelah itu lanjut adonan kita pipihkan sebelum kita taruh di loyang. Kita pipihkan. Nah, di sini caranya pipihkan, kita tarik samping-sampingnya, terus pakai punggung tangan
Ini tangan bersih ya mak, nggak usah khawatir ya. Nah di sini kita tarik, lama-lama itu adonan akan melebar kayak karet. Kalau mama bisa akrobat saya tukang martabak yang jago itu, boleh lah mak. Kalau saya nggak berani mak. Kenapa? Nanti yang ada kena kepala orang. Nah setelah itu kita ratain di loyangnya kayak gini, sampai rata. Jangan sampai gelembung-gelembung, diusahakan rata ya mak ya. Udah gitu kita pinggirnya dibikin-bikin gelembung-gelembung kayak gitu. Nah ini udah bagus banget mak bentuknya, adonannya juga alhamdulillah berhasil bagus ya. Namanya mak itu mut-mutan, kadang kita udah tahu takarannya tapi kita suka tambah-tambahin sendiri ya. Ini saya tusuk-tusuk mak. Fungsinya untuk apa ini mak? Supaya pada saat kita kukus tidak melempung, melempung bahasa Indonesianya. Kita setelah kukus itu maaf nggak ke video ya mak, ke edit itu kepotong. Pada saat ngukus ini kita siapkan 4 toppingnya bebas apa aja, itu saya pakai keju, oreo dan stroberi. Mama bisa pakai bebas apa saja sesuai selera, nggak usah pusing, yang penting cantik, hasilnya enak. Nah saya lupa belum ngiris stroberinya, jadi saya iris dulu itu mak. 2 sudah cukup karena nanti itu satu loyang dibagi 4 topping. Nah saya rasa udah cukup itu. Ini mah saya ngukusnya pakai teflon yang ukurannya sama dengan loyang pizzanya. Teflon saya kasih air, kemudian tutupnya pakai tutup panci kukusan saya, nggak nyambung memang, tapi ini hasilnya bagus ya, bergelombang. Walaupun ini tengah-tengahnya kayak bergelombang nggak bagus ini, tapi bagus banget mak hasilnya ini. Nah seperti ini. Mama ngukusnya boleh pakai panci kukusan yang betul ya mak, jangan mengikuti saya, ini saya pengen cara cepat aja. Nah di situ kita siapkan 2 selai coklat dan kacang. Nah mak, di sini saya ada kesalahan mak, karena anak saya sudah bangun. Saya lupa sebelum dioles itu selai harusnya mama oles dulu pakai margarin, tapi itu udah terlanjur. Jadi saya yang setengahnya baru keingetan harus dioles margarin. Jadi ini pantesan agak seret-seret gimana gitu loh mak, waktu saya ngoles ini kok rasanya aneh kayak gitu. Ternyata saya lupa belum oles margarin sebelum kita oles pakai selai. Ibarat mama pakai mau pakai bedak itu lupa pakai foundationnya ya, kayak gitulah rasanya ya. Nah kayak gitu, itu masih posisi panas ya mak ya, kita oles terus. Nah ini saya kelupaan ini, harusnya margarin dulu dioles, jadi saya pakai yang setengahnya pakai margarin, setengah enggak. Walah ya yang penting enak. Tapi kalau mama mau jualan jangan sampai lupa kayak saya ini ya mak ya. Nah udah saya coba olesin pakai margarin itu, saya lanjut olesin yang coklatnya sampai rata, setengah dari pizza untuk selai coklat, setengahnya lagi selai kacang, dibagi 2. Kalau misalkan diameternya ukurannya nggak sama nggak masalah juga lah mak ya. Yang penting hasilnya enak ya. Lanjut lagi nih pakai selai kacang. Selainya boleh sesuai selera mama juga, ini saya kebetulan ada di kulkas. Yang ada di kulkas adalah selai kacang dan selai coklat. Oles lagi sampai rata. Selai kacang ini lumayan berminyak juga sih mak, dibandingkan dengan selai coklatnya. Apalagi kita sudah tambahin margarin dulu, tapi ini lumayan enak lah ini kalau sudah sampai rata. Nah ini udah rata, kita sisihkan dulu selainya, lalu lanjut kita angkat pizzanya yang sudah kita olesin dengan selai ke dalam talenan yang lumayan dekil itu tapi bersih ya mak ya. Nah udah siap gini, tinggal kita kasih topping. Ini
ini keju ya mak ya, dan keju parut ini saya banyakin. Kenapa? Karena itu akan saya makan sendiri mak. Ya, diulur-ulurin, dibagi 4 nanti ya mak ya. Kayak gitu. Oh ya mak, dukung channel saya ini ya mak, ini channel perdana saya, bikin videonya juga hanya belajar 4 hari saja, belajar editing belajar edit dan video dalam waktu 4 hari ini ya mak ya. Mohon maklum kalau masih tidak sebagus, yang penting jelas mak ini penjelasannya. Nah ini almond slice, tempel sampai rata. Gitu ya. Tempel. Natanya kayak nata apa gitu ya mak. Ini nantinya juga akan dimakan, nggak usah rapi-rapi juga, nggak ada yang nilai mak, yang penting kelihatan cantik. Mama nggak usah ragu-ragu harus diurutin berapa kali berapa, ini nggak ada yang nilai mak. Jadi mama ini mau dimakan sendiri ya terserah mama mau gimana. Sebenarnya itu nggak usah satu-satu yang diur-urin juga nggak masalah mak, malah lebih ada seninya gitu ya. Kalau udah lanjut topping oreonya. Ini topping oreo, saya beli oreo di warung sebelah ya mak ya. Oreo yang ukuran kecil-kecil itu di cup saya hancurin jadinya kayak gini. Tengahnya itu kalau nggak salah rasa stroberi, pink jadi hitam campur kayak gitu. Nah di situ kita ratain lagi.